Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Nyambi jualan sabu-sabu, pengemudi ojek daring dibekuk polisi. Terlibat cinta sejenis, seorang perempuan muda bawa kabur gadis remaja. Santriwati hanyut terseret air bah, ditemukan tewas. Bupati Pasaman Barat memenuhi panggilan pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar. Ham Suwardi diperiksa sebagai saksi terkait kasus sewa tanah kas desa atau TKD untuk kebun kelapa sawit di Muara Kiawai, Gunung Tuleh, Pasaman Barat. Usai diperiksa selama 4 jam, orang nomor 1 di Pasaman Barat tersebut keluar dari pintu belakang dan diam-diam masuk ke mobil yang sudah menunggunya dan langsung kembali ke Pasaman Barat. Wartawan yang menunggu di pintu depan terkecoh sehingga tidak dapat meminta keterangan apapun dari Bupati. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman, mengatakan Bupati Pasbar diperiksa terkait kasus sewa tanah kas desa atau TKD kebun kelapa sawit. Dalam pemeriksaan tersebut ada 30 pertanyaan yang diajukan, termasuk yang menyangkut kewenangan Bupati itu sendiri. Kapasitas Bupati Pasbar dipanggil hanya sebagai saksi. Untuk jumlah saksi saat ini, sudah ada 16 orang yang diperiksa. Untuk penambahan saksi itu tergantung kebutuhan dari penyidik. 2 alat bukti sudah dikantongi oleh Kejati Sumbar, tinggal menunggu proses selanjutnya. Saat ini tim masih mencari alat bukti yang mendukung untuk menetapkan tersangkanya. Ruang penyidik, dan hal itu dipenuhi oleh Pak Bupati dan sudah dilakukan pemeriksaan lebih dari 30 pertanyaan yang menyangkut tentang TKD itu sendiri, tentang kewenangan beliau sendiri. Jadi pertanyaan dan jawaban sudah kita sesuaikan dengan apa yang kita temukan, apa yang kita tanyakan, mereka atau Pak Bupati langsung menjawab sesuai dengan kapasitas sebagai Bupati. Sampai hari ini sudah 16, kemarin kan 15, dengan adanya Pak Bupati diperiksa sebagai saksi sudah menjadi 16. Sementara itu, penasehat hukumnya menilai Bupati Pasbar tidak menyalahi kewenangan karena proses tender dilakukan secara terbuka. Kegiatan tender berlandaskan Permendag RI nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Salah satu alasan mengapa ini dikategorikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, satu, proses tender sewa ini itu dilakukan secara terbuka. Permendagri 19/2016 tadi itu tentang pengelolaan barang milik daerah itu runut diikuti step by step, dilakukan secara terbuka. Nah, bahkan uji petik 2 LHP BPK 2016-2023 itu terkonfirmasi bahwa memang tidak ada persoalan hukum dari sisi sewa yang tadi itu. Kegiatan sewa kebun kelapa sawit tanah kas desa ini terjadi pada tahun 2022 lalu. Kebun seluas 128 hektar merupakan aset daerah yang dilelang kepada pihak rekanan. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menerima aduan jika pemenang tender bukanlah penawar yang terendah. Robiham melaporkan dari Padang. Dari mana kasus TKD yang ada di Pasaman Barat? Abdul Hakim tertunduk lesu di sebuah trotoar di daerah Pulau Karam, pusat kota Padang. Pria 34 tahun ini tak bisa mengelak saat anggota Satres Narkoba Polresta Padang membekuknya. Abdul Hakim ditangkap oleh pembelinya sendiri yang merupakan polisi yang menyamar. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket besar, 11 paket sedang, serta 1 paket kecil sabu-sabu dan sebuah timbangan digital yang disimpan pelaku di saku jaketnya.
Upaya polisi tak hanya sampai di situ, tapi melanjutkan pencarian barang bukti lainnya ke rumah pelaku yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Di rumah itu, petugas tidak menemukan barang bukti yang lain. Petugas hanya menemukan puluhan kantong plastik kecil yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu yang dijualnya. Tim Opsnal Raja Wali berhasil mengamankan satu orang tersangka, inisial A, dan barang bukti beberapa paket sabu, dan langsung kita boyong ke Mapolresta. Yang kami pelajari ini mereka melakukan transaksi di daerah Pulau Karam. Untuk BB yang diamankan ada berapa banyak? BB yang diamankan ada beberapa paket narkotika jenis sabu serta alat hisap juga. Dalam urusan pengungkapan kasus narkoba, polisi kerap menyamar sebagai pembeli. Alasannya, pelaku baru bisa ditangkap jika mengantongi barang bukti. Jika tidak, maka upaya penangkapan yang dilakukan polisi akan sia-sia. Abdul Hakim dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang perempuan muda ditangkap polisi di sebuah rumah makan di Kota Batam, Kepulauan Riau, karena membawa kabur seorang gadis remaja yang berusia 14 tahun. Dari pemeriksaan polisi, ternyata pelaku dan korban adalah pasangan kekasih cinta sejenis. Walau demikian, pelaku yang berusia 30 tahun dan korbannya tetap dibawa kembali ke Padang Pariaman untuk diperiksa. Karena orang tua gadis remaja melaporkan ke polisi tentang kehilangan anak gadisnya. Orang tua curiga kepada T yang sering terlihat berduaan bersama anak gadisnya tersebut. Pelaku warga Kabupaten Pasaman ini menyebut jika mereka sudah lama terlibat dalam cinta sejenis. Bahkan keduanya nekat kabur ke Batam karena khawatir ketahuan oleh orang tua korban tentang hubungan terlarang anaknya. Terungkapnya kasus ini setelah orang tua korban, warga Kabupaten Padang Pariaman, melaporkan anak gadisnya berusia 14 tahun dilarikan seseorang. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku yang juga seorang perempuan. Dari awalnya kan karena ini korbannya anak-anak umur 14 tahun, maka dari situlah kami masuk dulu. Setelah itu, setelah kami dalamin, karena ini yang melarikan ini juga sejenis, maka kami dalami lagi apa perannya ini. Kemudian motifnya bagaimana? Oh, ternyata pacar. Bukan dijual kodenya? Bukan dijual. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang santriwati bernama Rifa, berusia 13 tahun, warga Labuhan Taro, dilaporkan hanyut terseret air bah saat pulang dari pesantren Al-Hufaz, Kayuwaro, Kelurahan Bungus Barat, sekitar 20 km dari pusat kota Padang pada Selasa petang. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat korban menyeberangi sungai, namun korban hanyut terseret air bah yang datang secara tiba-tiba karena sungai meluap akibat hujan deras di daerah hulu. Mengetahui kejadian tersebut, dua temannya melaporkan kepada warga sekitar dan polisi. Setelah mencari di sekitar lokasi, korban ditemukan. Saat ditemukan, korban sekarat dan segera dilarikan ke puskesmas terdekat dengan mobil polisi. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong dan dokter menyatakannya meninggal dunia. Korban ditemukan dalam keadaan hanyut dan kami melakukan pertolongan bersama 001 dan personil Bungus Teluk Kampung membawa ke puskesmas. Di puskesmas setelah ditangani oleh tenaga medis dinyatakan jam 17.00 dinyatakan meninggal dan
Korban dibawa sekarang ke rumah duka. Jenazah korban dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka untuk dimakamkan keluarganya. Alfi melaporkan dari Padang.